Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalali wal Ikram. Karena dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa sholat, merasakan getaran sholat. Makanya para sahabat dulu mereka berkata, laulallah ma sholaina wa ma tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan sholat, tidak akan bisa sholat. Kita tidak akan bisa bersedekah. Jadi ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya hendaklah kita bersyukur, selalu bersyukur kepadanya. Syukur yang harus kita panjatkan yaitu selalu kita menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam kita panjatkan ke hadirat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kepada kita tentang petunjuk agama yang benar ini. Mengajarkan sahabat dengan penuh rasa cinta. Sampai sahabat mengajarkan ke tabi'in, terus sampai ke tabi'in dan sampai sekarang kita merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul di salah satu masjid dari masjid Allah di dalam surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid-masjid ini ada orang-orang yang suka mensucikan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kita sama-sama di sini, mudah-mudahan dengan berkumpulnya di majelis ilmu ini, Allah mensucikan diri kita. Kita bersihkan dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
dalam Sahih Muslim hadis ke-34 disebutkan bahwasanya ada 4 hal akan dibalas 4 hal. 4 dibalas 4. Arba li arba. Beliau Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Pertama, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum. Alhamdulillah kita sekarang berkumpul fi baitin min buyutillah, dari salah satu rumah-rumah Allah. Alhamdulillah kita berkumpul di masjid. Yatsluna kitaballah, mereka membaca kitab-kitab Allah. Yang ketiga, wa yatadarasuna bainahum, dan saling mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau kita melakukan 4 hal ini, berkumpul terus di masjid-masjid Allah, kemudian membaca kitab-kitab Allah, kemudian mempelajarinya, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, huffathumul malaikah, malaikat akan sama-sama duduk bersama kita, menaungi kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada malaikat-malaikat yang tugasnya sayyahun, mencari majlis-majlis ilmu, mencari majlis-majlis zikir. Ketika malaikat itu datang, dikatakan halumma ila hajatikum, mari ada majlis ilmu di sini. Kemudian dalam sebuah riwayat yang lain, malaikat ini mendoakan orang-orang yang berkumpul ini dengan 3 doa. Dalam sebuah riwayat, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahum, ya Allah, berilah ampunan kepada mereka. Allahumma arhamhum, dan beri rahmat kepada mereka. Yang ketiga, Allahumma tub alaihim, ya Allah, berilah taubat kepada mereka. Para hadirin, kalau disebutkan dalam sebuah hadis atau dalam sebuah ayat ada maghfirah, ada rahmah, ini artinya berbeda. Tetapi kalau di dalam disebutkan satu saja, misalkan rahmah, maka artinya itu semoga Allah mengampuni apa yang telah lalu dan menjaga apa yang akan datang. Dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa. Tapi apabila disebutkan 2, artinya Allahumma gfir lahum, maka ampunilah apa yang telah lalu. Allahumma arhamhum, artinya ya Allah beri rahmat dengan menjaga orang-orang tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan alhamdulillah, semoga perkumpulan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pulangnya kita dari majelis ilmu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan membahas sebuah kitab kecil ya, kitabnya kecil, tapi ini manfaatnya sangat luar biasa. Karena ini adalah mempelajari tentang 3 hal yang wajib, kata para ulama, fardu ain. Wajib ain atas setiap muslim dan muslimah, laki-laki atau perempuan, zakaron kana au unsa. Wajib mempelajari 3 hal ini. Harus mengenal 3 hal ini. Tidak boleh mereka tidak mengetahui 3 hal ini. Apa itu? Ya, ini akan kita bahas satu demi satu ya, perkata demi perkata, insyaallah. Dan afwan, bukan berarti ana adalah yang lebih alim dari antum. Mungkin ada yang lebih alim dari antum, kita sama-sama belajar, menuntut ilmu, dan sama-sama kita membahas tentang apa yang di dalam kitab ini. Semoga
Allah menambahkan ilmu kepada kita dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para jamaah sekalian, 3 hal ini adalah hal-hal pokok yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah, saya akan kasih gambaran besarnya. Kita akan mengenal, pertama akan mempelajari tentang Rabb kita, Tuhan kita, sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan mengenal Nabi kita. Tidak boleh setiap Muslim tidak tahu nabinya, sejarah nabinya, kehidupan nabinya. Dan yang ketiga tentang agama ini. Para jamaah, karena 3 hal ini di dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari jalan sahabat Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Siapa Al-Abbas itu? Ada yang tahu? Hah? Paman Nabi. Subhanallah. Beliau lahir 3 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan beliau meninggal pada usia 88 tahun. Beliau mempunyai keutamaan yang luar biasa. Ketika beliau masuk Islam, Rasulullah sangat senang. Karena dulu paman beliau Abu Thalib, kemudian siapa? Kakeknya tidak masuk Islam. Tapi beliau Al-Abbas masuk Islam sebelum Fathul Makkah. Beliau sangat senang sekali. Kemudian beliau mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Sampai dalam sebuah riwayat beliau hidup sampai zaman Umar. Ketika zaman Umar datang peceklik, datang kering, kerontah, tidak ada hujan sama sekali selama setahun lebih. Akhirnya Umar khalifah pada waktu itu. Dulu kalau zaman Rasulullah SAW, beliau memohon kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah. Artinya bertawasul kepada orang yang hidup. Tetapi pada zaman Umar, karena Rasulullah sudah wafat, Umar tidak bertawasul kepada Rasulullah karena beliau sudah wafat. Akhirnya beliau bertawasul kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Umar, "Ya Abbas, dulu kita bertawasul, berdoa, minta doa kepada Rasulullah untuk turunkan hujan. Tetapi sekarang saya meminta kepadamu untuk berdoa kepada Allah." Akhirnya Allah turunkan hujan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mul iman man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Dzaqa ta'mul iman, telah merasakan manisnya iman. Siapa yang merasakan nikmatnya iman ini? Man radiya billahi robba, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai Rabbnya. Pertama. Yang kedua, wabil islami dina, dan menjadikan agama Islam sebagai agamanya. Dan yang ketiga, yang menjadikan Rasul Muhammad sebagai Rasulnya. Jadi iman ini mempunyai kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali mentahqiqkan atau benar-benar memantapkan 3 hal ini. Kita harus mengenal 3 hal ini, sehingga kita akan merasakan nikmatnya iman tersebut. Jika kita tidak mentahqiqkan atau benar-benar memahami 3 hal ini, maka iman kita tidak akan merasakan nikmatnya iman. Kemudian yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ketika datang tentang hadis tentang azan, ketika ada muazin berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah." Kemudian kita jawab, "Asyhadu an la ilaha illallah."
Kemudian muazin berkata lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita jawab juga. Kemudian setelah itu, maka kita katakan, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, ghufira lahu dzambuh. Dalam hadis tersebut dikatakan, ghufira lahu dzambuh. Jadi kalau ada muazin, jangan kita diam saja. Kita jawab. Setelah jawab, setelah syahadatain, maka kita ucapkan raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin rasula, ghufira dzambuh, maka akan dihapus dosa kita. Subhanallah. Amalan yang ringan tapi pahalanya sangat luar biasa. Dipraktekkan enggak nih? Ada yang praktekannya? Masya Allah. Ya, nanti kalau ada muazin jangan lupa. Kemudian para jamaah, Sa'ad bin Abi Waqqas, siapakah beliau yang meriwayatkan hadis ini? Ada yang tahu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Hah? Ya, salah satu sahabat yang dijamin surga. Jadi ada 10 sahabat yang dijamin oleh Allah surga dalam hadis Muslim dan beberapa riwayat yang lain. Siapa saja? 4 khalifah. Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id, kemudian Abdurrahman, terus Abu Ubaidah. Subhanallah. Hafal ya? Masya Allah. Ya, kemudian di dalam kitab ini kita akan sebelumnya tadi yang mau ngulangin silakan, yang mulai 10 sahabat yang dijamin masuk surga, saya ada hadiah minyak wangi ya. Masya Allah, minyak wangi dari Mekah nih. Bagi yang bisa menjawab, coba siapa? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tadi antum fadhol. Hafal? Minyak wangi dari Mekah, Masya Allah. 5 saja. Potong setengah. Masya Allah. Jadi kita harus mengenal ya sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian anak-anak Rasulullah. Rasulullah mempunyai anak berapa? Ada yang 6, ada yang 7. Ya, Rasulullah mempunyai anak 7. Silakan yang bisa menyebutkan dapat hadiah. 2 ada hadiahnya. Nah. Masya Allah. Laki-lakinya berapa? 3. Rasulullah mempunyai anak 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah, harus belajar ya. Subhanallah. Pertama Qasim, kemudian Ibrahim, kemudian Abdullah, terus Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ya, kembali lagi hadiahnya. Ya, nanti insya Allah ada hadiah yang lebih besar lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini sampai jam berapa ini? Saya nggak bawa jam nih. Sampai waktu syuruk ya. Ya, di dalam kitab ini, yang kitab kecil ini yang kita akan pelajari, ini dikarang oleh seorang ulama yang beliau adalah alim, sangat alim, dan subhanallah, beliau lahir di rumah ilmu karena ayahnya adalah seorang alim juga, dan kakeknya ini mufti, lebih alim lagi. Kakeknya pengarang kitab ini. Siapa beliau ini? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Wahab ya, Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Musharraf bin Umar bin Tamim dari kabilah Tamim di Saudi Arabia. Beliau lahir di Uyainah, negeri yang dekat dengan Riyadh, Uyainah. Dan subhanallah, ayahnya mendidiknya dengan sangat luar biasa sampai belum masuk usia 10 tahun beliau sudah hafal Quran. Belum masuk 10 tahun sudah hafal Quran. Kemudian kedua orang tuanya melihat beliau ini sangat kuat hafalannya, sehingga beliau diajarkan tentang ilmu-ilmu hadis, ilmu tentang faraid, dan beberapa ilmu-ilmu Islam. Sampai orang tuanya merasa, Masya Allah, luar biasa, kuat hafalannya ini. Tidak puas diajar oleh ayahnya, beliau keluar ke negeri Islam yang lain. Akhirnya beliau menuju ke Mekah. Dari Uyainah ke Mekah kurang lebih itu jaraknya adalah 1000 km kurang lebih. Perjalanan 15 hari. Kalau sekarang pakai bus itu dari Uyainah 14 jam. Kalau naik bus. Tapi zaman beliau tidak ada bus. Beliau berjalan selama 15 hari ke Mekah, mempelajari ilmu hadis. Kemudian setelah itu mempelajari ilmu faraid. Kemudian ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah perjalanan 9 hari. Rihlah talibul ilm. Beliau tidak puas dengan ilmu yang ada. Jadi belajar terus. Alhamdulillah kita dekat ya. Rumah kita dekat semua. Kalau beliau perjalanan 15 hari. Jamaah. Menuntut ilmu. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Jadi ulama abad ke berapa ini? Ke-12 ya. Abad ke-12. Beliau kemudian setelah mempelajari ilmu sampai ke Basrah. Basrah itu di mana? Di Irak atau dekat dengan Kuwait. Kemudian beliau pulang dan mengajarkan tentang ilmu-ilmu Islam. Yang pertama kali beliau ajarkan adalah kitab ini. Kitab Ushulus Salasah. Ini permulaan ilmu-ilmu yang dasar yang harus kita ketahui. Setelah beliau pulang dari Basrah, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu ini, dan terus sampai 55 tahun beliau mengajarkan. Dalam sebuah riwayat, beliau meninggal pada usia 1206. Berarti usia beliau 91 tahun. Selama 55 tahun beliau ajarkan ke kampung-kampung. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Nabi-Nya, bagaimana mengenal Islam. Diajarkan oleh beliau. Para jamaah sekalian, tadi ada yang terlupakan. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini sahih. Dikatakan bahwasanya nanti ketika kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia akan masuk ke alam kubur, dan di alam kubur inilah nanti akan ada 3 pertanyaan. Hadis ini diriwayatkan dari jalan sahabat Al-Barra bin Azib. Sahabat Al-Barra bin Azib, beliau dalam hadis ini mengatakan, nanti ketika dalam kubur, 2 malaikat akan datang. 2 malaikat akan datang menanyakan kepada hamba tersebut. Ketika malaikat datang, yanharoni, membentak, kemudian mendudukan mayit tersebut. Kemudian ditanya tentang 3 hal. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu?
Adapun orang muslim yang mengamalkan Islam dengan benar, kemudian dia mengamalkan dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi segala maksiat dan menjauhi segala kesyirikan, maka akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, Rabbku adalah Allah. Akan tetapi orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, ketika ditanya man rabbuk, maka jawabnya tidak tahu, tidak bisa menjawab. Dikatakan sami'tu rajulan yaqulu kadza wa kadza. Saya dengar orang mengatakan demikian. Akhirnya orang muslim ketika ditanya man rabbuk dijawab. Ditanya man nabiyuk, man madinuk, apa agamamu? Dijawab dini Islam. Kemudian ketika ditanya ma hadzal rajul alladzi bu'isa fihi, siapa yang orang ini? Di dalam itu malaikat bertanya, lalu yang muslim menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang kafir tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Dia hanya bisa menjawab ha. Maka orang muslim akan dibentangkan di depan matanya surga, pintu-pintu surga dibuka. Kemudian kuburnya diluaskan. Tetapi orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka disempitkan kuburannya. Kemudian dibukakan pintu-pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, penting sekali tentang hal ini ya kita pelajari, karena juga termasuk dari pertanyaan yang akan kita jawab nanti di alam kubur nanti. Fitnah. Pertanyaan yang fitnatul qabr. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari pertanyaan ini. Ini adalah ilmu-ilmu gaib, semua harus kita dasarkan dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian para jamaah, kita kembali ke mu'alif ini atau musannif, pengarang kitab ini. Beliau berdakwah mengajarkan tentang 3 hal ini, 3 landasan utama ini. Dalam sebuah riwayat beliau sampai pernah ditolak oleh orang-orang, dimusuhi, tapi beliau sabar terhadap apa yang terjadi. Ya, sekarang kita sama-sama kita baca ya matan hadis ini. Kita sama-sama kita akan bahas satu demi satu tentang kitab ini, dan dengan memohon kepada Allah semoga Allah mudahkan kita mengkhatamkan kitab ini dan juga memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Mungkin ada ikhwan yang mau membaca matannya, silakan. Ada yang mau baca? Ya. Ya. Ya, dari sini. Ya, dari sini ya. Ta'allumu. Ta'allumu arba'i masailah. Ya. Ya, cukup dulu. Jadi mu'alif atau pengarang kitab ini memulai
risalah ini atau buku kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim karena iktidaan bi kitabillah, mengikuti contoh dari Al-Quran. Al-Quran diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau juga ta'asyan mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW selalu menulis surat-surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika beliau mengirim surat kepada Raja Herakl, kemudian ke beberapa raja-raja pada zaman beliau untuk berdakwah masuk Islam, beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang menerangkan kullu amrin dzibalin la yufda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar fahiya hadisun du'afahul ulama. Ada hadis yang mengatakan setiap amrin, kullu amrin, setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka hal itu adalah sia-sia, abtar. Dan hadis ini banyak kita dengar ya, tapi hadis ini adalah hadis dhaif. Ya. Kemudian kita lihat bismillah. Bismillah. Jadi dari awal bismillah. Bismillah awalnya kata jar dan majrur. Jadi kalau ada bi, pasti terakhir katanya itu adalah kasroh. Bismi, bil kitabi, akhirnya itu kasroh ya. Bismillahi, maka bismillahi. Kalau kita ke masjid, ilal masjidi, nah itu huruf-huruf jar dan majrur. Jadi takdirnya ini kenapa diawali dengan bismillah? Karena dia diakhirkan, sebetulnya adalah saya mulai membaca kitab ini dengan bismillah. Artinya bismillah aqra. Saya memulai kitab ini dengan membaca. Aqra. Kemudian mu'alif mengatakan bismillah ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Salah satu dari nama-nama Allah. Kalau tadi bismillah, Allah adalah harful jalalah. Huruf jalalah. Jadi nama-nama Allah yang 99 itu terlangkum dalam satu nama, itu Allah. Dan tidak ada yang bisa menyamai nama Allah ini. Dan subhanallah, nama Allah ini artinya adalah ma'luh. Ma'luh itu yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, hanyalah Allah. Kemudian Ar-Rahman adalah dari nama-nama Allah juga, khusus bagi dia. Jadi tidak boleh menamakan anaknya bernama Rahman atau namanya Ar-Rahman. Kita menamai anak Ar-Rahman, tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan Abdurrahman. Karena ini khusus untuk Allah. Ar-Rahman ini. Artinya apa? Yang mempunyai rahmat yang luas. Zat yang mempunyai rahmat yang luas. Kemudian Ar-Rahim itu juga nama dari salah satu nama-nama Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ar-Rahman dalun ala sifat al-qaimah bihi. Ar-Rahman adalah menunjukkan sifat yang berdiri sendiri, yaitu Allah. Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Kalau Ar-Rahim itu zat yang menyayangi, jadi kepada makhluknya, baik mukminnya atau kafirnya, mengimani. Dalam surat Al-Ahzab ayat 43 disebutkan wa kana bil mu'minina rahima.
Dan Allah terhadap orang-orang yang beriman sangat menyayangi. Sebagian ulama mengatakan Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman, tapi Ar-Rahman sayangnya itu kepada seluruh makhluknya. Wallahu alam. Kemudian mu'alif mengatakan i'lam. I'lam ini adalah fi'il amr. Fi'il amr atau kata perintah. I'lam. Rahimakallah. Subhanallah, mu'alif dalam muqaddimah, ini baru muqaddimah ya. Beliau memuqaddimahi kitab ini dengan mendoakan orang-orang yang hadir. I'lam rahimakumullah. I'lam rahimakumullah sampai 3 kali nanti kita akan baca. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat ingin para pendengar atau tulafnya, para santrinya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan di sini Rahman, artinya kalau dibilang rahimakumullah berarti semoga Allah mengampuni apa yang telah lalu dan menjaga apa yang akan datang nanti. Itu Rahman. I'lam rahimakumullah. Ini doa dari musannif kepada kita yang membaca kitab ini. Menunjukkannya dulu ala mahabbatihi, kecintaan beliau terhadap muridnya. Dan ingin beliau menyampaikan sesuatu kebaikan dan sampai kepada kita kebaikan tersebut. I'lam yu'ti biha min babit tanbih. Kata i'lam menunjukkan agar orang-orang dengar sebagai peringatan, tanbih. I'lam, hai, ingat, hai, ketahuilah. I'lam itu ketahuilah artinya. Sebagai tanbih. Jadi kalau kita berbicara kepada orang, ketahuilah. Atau tahu enggak? Bahkan Nabi sering berkata kepada sahabat, atadruna manil muflis? Atadruna manil ghibah? Selalu Rasulullah bertanya, tahu enggak sih? I'lam, tahu. Ya. Rahimakallah jumlatun khobariyah lafzon. Dan ini adalah jumlah khobar bermakna insya. Ya, kita baca selanjutnya. Ya tadi belum ya. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Yajibu artinya apa? Wajib. Alaina terhadap kita atau atas kita, ta'allumu mempelajari arba' masail, 4 perkara, 4 hal. Kita wajib mempelajari 4 hal ini. Pertama, ya lanjut. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya. Kata beliau mu'alif mengatakan 4 hal ini yang pertama adalah kita harus mengetahui ilmu. Al-ilmu. Dijelaskan oleh mu'alif setelahnya, apa itu yang dimaksud dengan ilmu? Yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatu nabihi, mengenal nabinya. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Jadi 3 hal ini harus kita ketahui. Karena kalau kita mau 3 hal ini, kebahagiaan buat kita dunia dan akhirat. Kata Imam Ahmad, yajibu ayyatluba minal ilmi ma yakumu bihi dinah. Wajib
atas kita mengetahui, menuntut ilmu untuk tegak atas kita hal-hal yang wajib bagi kita. Artinya kita akan sholat, kita harus mengetahui tentang ilmu sholat. Kita akan menyembah Allah, kita harus tahu Allah siapa, Rabb kita. Kita akan mengikuti Nabi Rasulullah SAW, kita harus tahu Nabi kita. Kita akan beragama dengan agama Islam, kita harus tahu Islam itu seperti apa. Ini harus kita ketahui. Kemudian, karena menuntut ilmu ini, dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini riwayat dalam beberapa ashabul kutubus sittah, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap hamba. Kemudian ma'rifatullah, mengenal Allah. Artinya kita mengenal Allah, konsekuensinya kita akan menerima apa-apa yang datang, yang diturunkan oleh Allah dari agama ini, dari kitabnya. Kita mempelajari kitab Allah, kemudian kita mengenal syariat-syariat Allah. Allah mensyariatkan ini, maka kita harus ikuti kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian selanjutnya silakan. Ya. Ya. Yang kedua adalah, setelah disebutkan oleh mu'alif, harus mengetahui ilmu tentang 3 hal. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, dan ilmu tentang agamanya. Kemudian kalau sudah mengetahui, maka kita mengamalkannya. Tidak hanya kita ketahui saja tanpa mengamalkannya. Karena kata para ulama, ilmu kalau tidak diamalkan maka tidak akan bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW selalu memohon kepada Allah perlindungan agar jangan sampai mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat, artinya tidak diamalkan. Beliau ketika selesai sholat subuh, sholat fardu, selalu beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kemudian warizqan thayyiba. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ilmu nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Kemudian para jamaah sekalian, jadi mu'alif menjelaskan tentang, kita akan bahas detail lagi nanti tentang Allah itu, Rabb kita, dalil-dalilnya seperti apa. Kemudian tentang Nabi Muhammad, kenapa kita harus mengikuti Rasulullah, dan konsekuensinya kalau kita mengikuti Rasulullah bagaimana. Kita akan jelaskan. Dalam sebuah ayat disebutkan dalam surat Nur ayat ke-63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Falyahdharil ladzina yukhalifuna, hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW, hendaklah dia merasa untuk jangan sampai dia menyelisihi Rasulullah SAW. Karena kalau menyelisihi Rasulullah, akan tusibahum fitnah, akan datanglah fitnah. Au yusibahum, atau akan mengenai kepada mereka azabun alim. Akan mengenai azabun alim, yaitu azab yang sangat pedih. Imam Ahmad mengatakan, at-tadruna manil fitnah, apakah itu fitnah?
Kalau kita sudah tahu ilmunya tapi tidak mengikuti, ingat, dalam ayat ini disebutkan akan datang kepada kita fitnah. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, asyirku. Khawatir kita nanti masuk kepada kesyirikan. Kita tahu ilmu tentang ini, tapi kita bilang, biasa. Nanti aja. Begini. Kenapa kita begini? Atau menyelisinya. Ini nanti akan, lama-lama kita akan terbawa kepada kesyirikan atau fitnah. Ya. Kemudian musannif mengatakan amal bihi, mengamalkannya. Ya, lanjut. As-salisatu deh. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi. Ketiga, mendakwahkannya. Kalau kita sudah mengetahui ilmunya, maka kita dakwahi. Kita mengajarkan yang belum tahu. Tapi mendakwahkannya harus dengan ilmu. Karena di dalam surat Yusuf ayat 108 disebutkan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku, artinya petunjuk. Ad'u ilallah, saya menyuruh kepada Allah. Jadi berdakwah itu bukan berdakwah kepada golongan. Kita mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu. Mendakwah di atas ilmu, bukan hanya mendakwah dengan cerita-cerita hayalan. Tapi harus dengan ilmu yang sahih, yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, yang ketiga dan keempat, lanjut. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adzab. Ya. Yang keempat adalah sabar terhadap atas celaan-celaan yang didapatkannya nanti. Jadi subhanallah, tidak ada seorang rasul berdakwah kecuali pasti selalu ada yang menentangnya. Maka sabar dengan apa-apa yang didapat dari hal-hal tersebut. Maka di dalam surat Al-An'am ayat 34, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Dan sungguh rasul-rasul sebelum kalian kudzibat, telah didustakan. Fasabaru, tetapi rasul-rasul tersebut sabar. Sabar terhadap bima kudzibu ala ma kudzibu wa uzu, dan mereka dicaci, dihina, hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Ya, jadi kita berdakwah harus sabar, siang dan malam. Nabi Nuh subhanallah berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Ya, jadi kalau kita sudah mempelajari ini tentang Allah, tentang Nabi kita, tentang Islam, kemudian kita tahu, kita sampaikan yang tidak tahu. Dan bersabar terhadap apa yang kita dakwahkan ini. Ya. Kemudian yang terakhir pembahasan kita, ya. Kemudian mu'alif menjelaskan dalil tentang 4 hal tadi. Tadi 4 hal tadi apa? Ilmu, kemudian mengamalkannya, mendakwahkan, bersabar. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Asr.
wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata ulama, semua manusia dalam keadaan merugi kecuali melakukan 4 hal ini. Yaitu apa? Amanu, beriman. Beriman ini di dalamnya adalah mengimani dan mengetahui ilmu tentang iman tersebut. Kita beriman tapi kita tidak tahu apa yang kita imani, sama saja. Ya, kita harus mengetahui iman tersebut. Wa amilus sholihat. Lah, lihat, yang kedua adalah mengamalkannya, amal yang soleh. Dan setelah itu wa tawassaw bil haqq. Ini berdakwah ya. Wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bil haqq. Kemudian wa tawassaw bis sabr, dan bersabar. Saling nasihat menasih dalam kesabaran. Kata para ulama, as-sabru salah satu aqsam. Sabar itu ada 3 macam. 3 bagian. Pertama, as-sabru ala taatillah, sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar terhadap sabru an maharimillah, terhadap larangan-larangan Allah. Jadi kita kadang bersabar untuk puasa, tapi kadang tidak bersabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Makanya 2 hal ini juga harus kita jaga, sabar terhadap taat kepada Allah dan sabar jangan melakukan maksiat. Sabar, terus bersabar sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Sabar terhadap takdir-takdir Allah. Jadi sabar itu ada 3, sabar terhadap ketaatan, sabar terhadap hal-hal yang diharamkan, jangan sampai kita masuk ke dalam hal yang diharamkan. Yang ketiga adalah sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan jelaskan detail lagi tentang surat Al-Asr ini, dan kita lanjutkan dengan pertanyaan ya, jika ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang mengerjakan sholat tapi masih mengerjakan amalan-amalan syirik. Contoh, dia seorang petani tapi dia juga suka melakukan sedekah bumi. Bagaimana ibadahnya? Ya, para jamaah sekalian, subhanallah, syirik ini adalah amalan yang merusak. Perbuatan syirik akan merusak segala amalan yang telah kita lakukan. Makanya di dalam Al-Quran Allah memperingatkan Nabi Muhammad, bukan kita-kita. Allah memperingatkan Nabi Muhammad. Lain asyrokta, wahai Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, lain asyrokta lahabito anhum makan ya'malun. Kalau kamu berbuat syirik, akan kami hapus amalan-amalan kamu. Jadi kalau kita berbuat syirik, walaupun kita sholat dan nanti mati dalam keadaan syirik, maka amalan kita terhapus. Kalau kita meyakini bahwasanya dengan kita bersedekah bumi, mensesajenkan kepada, mohon maaf ya, kepada gunung, kepada laut dan yang lainnya, ini tidak boleh. Sama dengan kita mensekutukan Allah. Kita mensekutukan Allah atau berbuat syirik. Jadi kita beribadah kepada Allah dan juga meyakini kepada yang lain. Tidak boleh.
ini termasuk perbuatan-perbuatan syirik. Kita nanti akan bahas tentang syirik kecil, syirik besar, syirik-syirik yang tidak kita ketahui, tapi kita terkadang mengamalkannya. Hati-hati. Ini menghapuskan amal tersebut. Bahkan ada syirik yang menghapuskan amalan satu amalan. Ada syirik yang menghapuskan seluruh amalan. Syirik besar seperti meyakinkan bahwasanya selain Allah ada yang mengatur selain Allah. Misalkan percaya kepada jin, bisa begini, bisa begitu, atau meyakini kubur, yang berada di kubur ini bisa begini, bisa menjabahi doa. Padahal kita berdoa hanya kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah, menyembelih kepada Allah, dan bertawakal hanya kepada Allah. Ya. Jadi tidak dibenarkan, dan khawatir amalan yang dia lakukan walaupun sudah sholat akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Rasulullah sendiri sudah diancam, kalau kamu berbuat syirik maka akan dihapus amalanmu. Ya, pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang tidak bisa, nanti kita tanya ke ustadz-ustadz yang lebih alim dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ditanya di dalam kubur oleh dua malaikat tentang 3 pertanyaan tersebut dalam bahasa Arab atau bahasa masing-masing makhluknya. Orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, orang Inggris pakai bahasa Inggris. Ya, hadisnya pakai bahasa Arab ya. Jadi pertanyaannya pakai bahasa Arab. Man rabbuk? Man nabiyuk? Ma dinuk? Itu semua pakai bahasa Arab. Wallahu alam. Walaupun orang-orang yang tidak tahu, tapi amalannya yang menunjukkan di dunia, selama di dunia dia tidak tahu bahasa Arab, tapi kalau amalannya benar, tidak berbuat syirik kepada Allah, insya Allah bisa menjawab. Tapi kalau dia sudah berbuat syirik dan kufur, maka walaupun dia fasih bahasa Arab, tidak bisa jawab dengan bahasa Arab. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar bahwa amalan tidak hanya kita bersedekah atau memberikan sesuatu yang bermanfaat, tapi juga ketika kita menahan diri dari berbuat maksiat. Apakah benar seperti ini? Ya. Jadi ibadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala hal-hal yang diridhoi Allah. Segala ibadah. Jadi takut kita, tawakul kita. Jadi ibadah hati kita, ibadah batin kita, dan ibadah lahiriah kita. Ini adalah termasuk ibadah. Jadi termasuk menahan diri tidak berbuat maksiat adalah termasuk dari amalan juga, amalan ibadah. Bismillah, orang tua kita dulu mengatakan bila ada kupu-kupu, apa nih, si rawa-rawa ya, kupu-kupu besar ya, yang masuk rumah maka akan datang tamu. Apakah ini termasuk syirik? Ya. Ya. Jangan meyakinkan sesuatu yang tidak ada dalilnya ya. Jadi tidak benar meyakini hal-hal seperti itu. Ya, bukan berarti setiap ada yang tamu selalu ada kupu-kupu. Setiap ada kupu-kupu berarti ada tamu, tidak. Ya, itu salah satu keyakinan yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak orang yang mengerjakan sholat tapi masih ini udah. Ya. Sudah ada lagi pertanyaan? Ya. Cukup ya? Ya, kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.